takdir. Adapun hadis Nabi, tolong ikuti, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah berkata, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sungguhnya segala urusannya adalah baik belaka. Tidak seorang pun dapat bersikap demikian kecuali hanya orang yang beriman. Sekiranya dia mendapat nikmat lalu ia bersyukur dan itu adalah baik baginya, dan sekiranya ia ditimpa kesusahan dia bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Dengan kata lain, betul tak orang beriman hidupnya steady? Betul tak? Tenang, mutmain. Bila dapat nikmat dia syukur, bila dapat musibah dia sabar. Itu sebabnya kata Umar ibn Khattab, tolong ikuti, ini sangat bagus kita renung. Lau kana syukru wa sabru ba'iraini ma ablaitu ayyuhuma arkab. Sekiranya syukur dan sabar itu bagaikan dua ekor onta. Sabar dan syukur bagaikan dua ekor onta. Ma ablaitu, I don't care, aku tak kisah onta yang mana satu yang aku patut tunggangi dalam hidup ini. Dapat faham maksudnya? Bila ditimpa musibah, kita tunggangilah onta sabar namanya. Bila kita dapat nikmat, tunggangilah onta syukur namanya. Maknanya tak ada istilah bila timpa musibah menggelabah, panik, tak timbul. Itu hanya fras, gantung diri, minum racun, tak timbul orang beriman. Betul tak apa? Dan apabila dapat nikmat, dia tak pula sampai sombong, bongkak, lupa Tuhan, kufur nikmat. Tak. Itu sebabnya akidah ni mustahak tak dalam hidup membuat jiwa kita tenang. Sebab bila kita ditimpa sakit, ada orang tak suka dengan kita, lalu dibuatlah perkara-perkara ini, lalu kita terima dengan sabar. Sebab apa? Kita percaya tak segala sesuatu sudah tertulis di Lauh Mahfuz? Hanya saja kita berusahalah untuk sembuh, macam yang kita sebutkan tadi. Betul tak? Bagi kita tak ada yang boleh tolong kita kecuali hanya Allah. Ini dia nilai tawakal. Jangan kita sampai mengambil jalan-jalan yang tidak diredai oleh Allah. Malahan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang beriman sentiasa memuji Allah, bertahmid dalam semua keadaan, sama ada ketika mendapat kesenangan atau ditimpa kesusahan. Tolong ikuti hadis terakhir. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu al-amru yasurruh qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa idza atahu al-amru yukrihuhu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Daripada Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapat sesuatu yang menyenangkan hatinya, lalu beliau berdoa, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan apabila beliau mendapat berita atau ditimpa sesuatu yang tidak beliau senangi, lalu beliau pun berkata, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Tolong ikuti sekali lagi.
Bila dapat nikmat, kita patut ucap apa? Alhamdulillahilladzi, tolong ikut, binikmatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Bila kita ditimpa musibah pula, alhamdulillah juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Sebab bila kita ditimpa musibah, ada hikmah tak di balik itu? Ada. Macam Ustaz tadi tengah hari ziarah jemaah kita yang aksiden, patah kakinya, patah tangannya, ayahnya meninggal, anaknya koma. Mungkin ada yang kenal ya? Ya, Muhammad Zain namanya. Dan ibu istrinya Maharani, ya, anaknya Malini. Ustaz sebut, kalau dulu zaman sahabat, mereka bila timpa musibah, mereka ucap Alhamdulillah sampai 4 kali. Kali pertama Alhamdulillah, tanda syukur, karena Nabi ada sebut, Innallaha idza ahabba mra'an ibtala. Allah apabila mencintai seseorang, Allah coba duga orang itu dengan timpa musibah. Maknanya dalam musibah itu ada tak tanda sayangnya Allah pada kita? Nah, perlu tak kita bersyukur? Ucap Alhamdulillah. Yang kedua, Alhamdulillah karena dengan musibah, penghapusan, Allah hapus dosa-dosa kita. Sebab Nabi bersabda dalam hadis, tidak seorang pun yang ditimpa musibah kecuali Allah hapuskan semua dosa-dosanya, walaupun musibah itu berupa selumba yang tercucuk di kulit arinya. Begitu kecil. Apalagi sampai patah ini, lagi besar, lagi banyak Allah hapuskan. Dengan penghapusan dosa perlu bersyukur tak? Alhamdulillah kedua. Nah, yang ketiga pula kita berpeluang untuk sabar. Sabar, besar tak ganjarannya? Ketika turun ayat bi asyrati amsalihha, setiap kebaikan diberi ganjaran 10. Nabi Muhammad minta, ya Rabb, zid li ummati, tolong tambah lagi, jangan setiap kebaikan hanya 10. Turun ayat nafaqah. Kan ada ayat nafaqah, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ayatnya panjang. Siapa memberi nafkah pada jalan Allah, setiap nafkah Allah akan beri ganjaran macam 10, macam satu biji yang ditanam bercabang 7. Tiap cabang ada 100 biji pula. Setiap biji yang 100 itu pula bercabang 7 lagi. Dari setiap cabang ada 100 biji lagi. Bukan maknanya satu kebaikan ganjarannya 700. Bukan. Kalau bukan apa? Multi level. Itu istilah yang paling tepat. Multi level. Berganda-ganda. Itu sebabnya Allah tak menggunakan satu amalan jadi 700, tak. Tapi satu amalan bercabang 7, setiap cabang ada 100 biji. Dari 100 biji yang satu cabang ni, setiap bijinya cabang 7 lagi. Kan namanya multi level.